Bayangkan sebuah malam sunyi di Alexandria. Batu-batu jalan yang dingin berderit pelan setiap kali telapak kaki menyentuhnya. Lentera-lentera petromax memercikan cahaya hangat, memantul pada debu yang melayang tipis di udara. Dari kejauhan, angin laut Mediterania membawa aroma getah cedar dan kertas papirus. Bau khas pengetahuan yang disimpan, ditulis, dan diwariskan. Seorang cendekiawan berjalan khusyuk. Di tangannya, gulungan papirus berwarna kuning langsat, digenggam seperti sesuatu yang hidup. Ia melangkah memasuki lorong-lorong tinggi Musayon, pusat studi paling masyhur di dunia kuno. Patung-patung para musai, dewi-dewi pengetahuan, berdiri membisu, menyaksikan manusia berusaha menaklukkan kebodohan dengan kata dan angka. Di balik bayang-bayang lilin, sebuah bangunan raksasa menyimpan mimpi terbesar umat manusia, Perpustakaan Alexandria. Orang-orang sezamannya menyebut kota ini ibu kota intelektual dunia Yunani. Disinilah gagasan-gagasan terbesar pernah bernaung, tempat bintang-bintang gurun seakan menunduk memberi hormat pada cahaya ilmu. Perpustakaan Alexandria bukan sekadar bangunan. Ia adalah lambang kerinduan manusia yang tak pernah padam. Keinginan untuk memahami semesta. Lahir pada abad ketiga sebelum Masehi, lembaga ini tumbuh di bawah naungan dinasti Ptolemaic. Tak lama setelah penaklukan Alexander Agung mengguncang dunia lama. Mesir kemudian berada di tangan salah satu jenderalnya, Ptolemaios I Soter. Ia meyakini satu hal sederhana namun revolusioner. Kebesaran suatu peradaban tidak ditentukan oleh pedang semata, melainkan oleh pengetahuan. Dari keyakinan itulah lahir sebuah proyek agung, mengumpulkan seluruh kebijaksanaan dunia dalam satu atap. Putranya, Ptolemaios II Philadelphus, melanjutkan visi itu dengan ambisi yang nyaris tak masuk akal. Agen-agen kerajaan dikirim ke penjuru dunia. Setiap kapal dagang yang singgah di pelabuhan Alexandria diperiksa. Gulungan papirus disita sementara, digandakan oleh juru tulis terbaik, lalu salinannya dikembalikan. Aslinya, disimpan selamanya. Ambisi itu mencapai puncaknya di masa Ptolemaios III Euergetes. Ia bahkan meminjam naskah drama asli karya Aeschylus, Sophocles, dan Euripides dari Athena, lalu mengembalikan salinannya saja. Naskah asli? Tetap di Alexandria. Tujuannya jelas dan tanpa kompromi, mengumpulkan seluruh pengetahuan dunia. Dari Yunani, Mesir, Persia, hingga India. Setiap karya ilmiah, sastra, peta, rumus, dan puisi dianggap berharga. Bangunan perpustakaan menjadi labirin ilmu. Ruang-ruang tinggi dipenuhi rak kayu bertingkat, menjulang hingga langit-langit. Catatan kuno menyebutkan jumlah gulungan papirus mencapai ratusan ribu. Bahkan ada yang mengklaim hingga ratusan ribu lebih. Di sanalah tersimpan astronomi dan filsafat, teknik dan kedokteran, puisi dan tragedi, seluruh spektrum pengetahuan manusia pada zamannya. Di balik rak-rak papirus yang menjulang, perpustakaan Alexandria bukan hanya gudang buku. Ia adalah mesin hidup pengetahuan. Para pustakawan menyusun karya-karya itu dengan ketelitian luar biasa. Ilmu dipilah ke dalam 8 bidang besar: oratoria, sejarah, hukum, filsafat, kedokteran, syair lirik, tragedi, dan ragam ilmu lainnya. Katalog raksasa ini dikenal sebagai Pinakes, disusun oleh Callimachus, meski kini sebagian besarnya hilang di telan waktu. Di tempat inilah para raksasa intelektual berjalan berdampingan. Bayangkan Archimedes melintasi lorong Musayon. Ia tidak sekadar membaca, ia bereksperimen. Mengamati banjir tahunan Sungai Nil, ia mengembangkan sekrup Archimedes, alat sederhana namun jenius untuk mengangkat air. Prinsip tuas, pompa, dan perhitungan matematika yang ia rintis mengubah cara manusia memahami mekanika. Tak jauh dari sana, Euclid, yang kelak dikenal sebagai bapak geometri, mengajar dan menulis. Karyanya, Elements, disusun di Alexandria, merangkum dan merapikan pengetahuan matematika para pendahulunya menjadi sistem yang akan digunakan lebih dari 2000 tahun. Di ruang-ruang diskusi, geometri tidak sekadar angka, ia adalah bahasa semesta. Lalu ada Eratosthenes, kepala perpustakaan sekitar tahun 240 SM. Dengan memanfaatkan koleksi Alexandria, laporan perjalanan, catatan astronomi, dan pengukuran bayangan matahari, ia melakukan sesuatu yang tampak mustahil, mengukur keliling bumi. Hanya dari perbedaan bayangan tongkat di dua kota, ia mencapai akurasi yang menakjubkan. Dari tangannya pula lahir peta dunia awal,
disusun dari informasi pelayaran dan ekspedisi yang tersimpan rapi di rak-rak papirus. Setiap ruangan hidup. Diskusi geometri berlangsung berdampingan dengan seminar filsafat. Percobaan kedokteran dilakukan di bangsal anatomi museum. Di Alexandria, membaca dan menulis adalah satu napas. Ilmu berkembang karena ia dipraktikkan, bukan sekadar disimpan. Berabad-abad lamanya, tempat ini menjadi mercusuar peradaban. Namun seperti semua cahaya besar, ia menarik bayang-bayang. Dan suatu hari, tanpa peringatan, perpustakaan itu mulai meredup. Nama pertama yang selalu muncul dalam legenda kehancuran adalah Julius Caesar. Tahun 48 SM, saat konflik di Alexandria memuncak, ia memerintahkan pembakaran kapal-kapal musuh di pelabuhan. Api menjalar. Menurut penulis kuno seperti Plutarch, kobaran itu tak sengaja melahap bangunan yang menyimpan gulungan-gulungan berharga. Namun catatan Caesar sendiri nyaris bungkam. Sejarawan modern pun terbelah. Apakah yang terbakar adalah perpustakaan utama, atau hanya gudang penyimpanan di pelabuhan? Apakah Alexandria benar-benar runtuh saat itu? Atau hanya terluka? Teori kedua membawa kita ke abad keempat Masehi. Setelah Kaisar Theodosius I melarang pemujaan berhala pada tahun 391, Uskup Alexandria Theophilus of Alexandria memimpin penghancuran Serapeum, kuil Serapis yang juga menampung cabang perpustakaan. Patung-patung diruntuhkan. Bangunan diratakan. Banyak yang meyakini dokumen-dokumen penting ikut lenyap ketika tempat belajar itu diubah fungsinya. Namun lagi-lagi, pertanyaan muncul. Apakah perpustakaan utama masih ada saat itu? Ataukah ia telah lama kosong, mati suri oleh pengabaian dan perubahan zaman? Teori ketiga, yang paling populer dalam legenda abad pertengahan, menyebut penaklukan Muslim oleh Amr ibn al-As pada 642 M konon, Khalifah Umar memerintahkan pembakaran naskah yang tak sejalan dengan kitab suci. Tetapi sejarawan modern menolak kisah ini. Cerita tersebut baru muncul ratusan tahun kemudian dan dianggap karangan. Tidak ada sumber kontemporer yang menguatkannya. Kesimpulan banyak ahli hari ini pahit namun tenang. Perpustakaan Alexandria kemungkinan telah lenyap secara bertahap, jauh sebelum penaklukan Muslim. Bukan satu api besar, melainkan serangkaian luka kecil. Perang, perubahan agama, pengabaian, yang akhirnya memadamkan cahayanya. Kehancuran perpustakaan Alexandria meninggalkan sebuah pertanyaan yang terus menghantui sejarah. Apa yang hilang bersama api dan waktu? Bukan hanya teks, melainkan kemungkinan. Bayangkan jika ide-ide brilian yang tersimpan di sana bertahan, berapa abad peradaban manusia akan melesat lebih cepat? Di antara nama-nama yang kerap disebut adalah Heron of Alexandria. Ia menciptakan Aeopile, sebuah alat uap primitif yang mampu memutar bola dengan tenaga panas. Bagi kita hari ini, itu tampak seperti mainan sains. Namun bagi zamannya, ia adalah isyarat awal mesin uap. Heron juga menulis risalah mekanika, otomata, dan perangkat hidrolik. Sayangnya, sebagian besar karyanya punah. Hanya fragmen yang bertahan melalui salinan Bizantium. Lalu ada kembali Eratosthenes. Dengan ketelitian luar biasa, ia menghitung keliling bumi dan menyusun peta dunia yang mengintegrasikan laporan penjelajahan dari Asia hingga Afrika Timur. Dari rak-rak Alexandria, peta global kuno pernah ada, lengkap dengan lintang, bujur, dan deskripsi wilayah. Ketika arsip-arsip itu musnah, bentuk dunia kembali kabur. Hingga abad ke-15, manusia meraba-raba peta bumi tanpa rujukan global yang utuh. Bukan hanya sains, sastra klasik pun menguap. Tragedi-tragedi Euripides dan sejarah era Fir'aun hanya kita kenal lewat kutipan penulis kemudian. Filsafat dan ilmu pengetahuan memasuki masa surut. Banyak penemuan harus ditemukan ulang berabad-abad setelahnya. Algoritma matematika, mekanika awal, hingga optik, semuanya mungkin pernah ditulis lengkap, lalu hilang. Namun sejarah tak sepenuhnya gelap. Sebelum dan sesudah kehancuran, sebagian naskah berhasil disalin dan menyebar. Karya Homer, Plato, dan pengobatan Galen bertahan karena berpindah tangan, disimpan di pusat-pusat belajar lain. Di abad-abad berikutnya, obor pengetahuan berpindah ke Konstantinopel, ke Persia, dan yang paling masyhur ke House of Wisdom di Baghdad. Di sana, gerakan penerjemahan besar-besaran menyelamatkan ilmu Yunani, Mesir, dan Persia, lalu mengembalikannya ke Eropa pada masa Renaissance. Alexandria mungkin padam, tetapi apinya menyebar. Saingan lama Alexandria,
Pergamon, turut berperan melestarikan ilmu. Ketika Mesir menolak mengekspor papirus, Pergamon mengembangkan perkamen, kulit hewan yang diolah, mengubah cara manusia menyimpan buku. Dari gulungan ke bentuk buku, pengetahuan menemukan tubuh baru. Berabad-abad berlalu. Reruntuhan Serapeum mungkin masih menyimpan gulungan yang terkubur, menunggu arkeolog. Fragmen-fragmen kecil, lukisan dinding rak buku, prasasti alat ukur, sesekali muncul, mengingatkan kita bahwa sebagian warisan masih tersembunyi di balik pasir dan waktu. Di era modern, semangat Alexandria dinyalakan kembali. UNESCO dan pemerintah Mesir mendirikan Bibliotheca Alexandrina, bukan sebagai pengganti, melainkan pengingat bahwa pengetahuan adalah proyek kolektif umat manusia, rapuh namun gigih. Kini, ketika kita menatap kisah Alexandria, kita memahami satu hal, yang terbakar bukan hanya tinta di papirus, melainkan masa depan alternatif. Namun ilmu sejati tidak pernah mati. Ia tertunda, berpindah, bersembunyi, lalu lahir kembali dalam setiap ide baru. Setiap buku yang kita baca hari ini adalah titipan dari generasi yang bertahan. Dan di baliknya, gema Alexandria masih terdengar, sebuah janji bahwa cahaya pengetahuan, betapapun sering dipadamkan, tak pernah benar-benar padam.